Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok J hendak memaparkan perbandingan jurnal internasional prevalensi sindrom metabolik pada orang dewasa. Nah, untuk jurnal yang pertama yaitu Prevalence and Correlates of Metabolic Syndrome based on a harmonious definition among adults in the US. Nah, jurnal yang direview ini merupakan jurnal diabetes yang ditulis oleh Ashford, Chiang Li, dan Guoxiang Zhou dengan judul Prevalence and Correlates of Metabolic Syndrome based on a harmonious definition among adults in the US. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2010 dengan volume kedua rentang halaman dari 180 hingga 193. Oke, jurnal yang kedua yang berjudul Metabolic Syndrome Prevalence by Race or NSEC in the United States National Health and Nutrition Examination Survey pada tahun 1988 sampai dengan 2012. Nah, jurnal ini tuh direview oleh jurnal yang direview adalah sebuah jurnal pencegahan penyakit, yakni penyakit yang kronis, yang juga ditulis oleh Justin Carrier-Moore, MPH, Ninaj Cody, MBBS, dan Tommy Anemic dengan yang berjudul Metabolic Syndrome Prevalence by Race or Ethnic NSEC in the United States National Health and Nutrition Examination Survey pada 1988 sampai dengan 2012. Nah, jurnal ini juga diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2017 dengan volume ke-14 edisi ke-24 tentang halaman yakni 1 sampai 16. Nah, untuk selanjutnya yaitu jurnal yang ketiga dengan judul Prevalence of Metabolic Syndrome in the United States 2003 until 2012. Nah, jurnal ini mereview, jurnal yang direview adalah jurnal Asosiasi Medis Amerika yang ditulis oleh Maria Aguilar, MD, Taft Bugat, MD, dan kawan-kawan dengan judul Prevalence of Metabolic Syndrome in United States 2003 sampai 2012. Jurnal ini juga diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2015 dengan volume ke-313 dengan nomor 19 tentang halaman 1973 sampai 1974. Oke, selanjutnya ada jurnal Prevalence of the Metabolic Syndrome among Turkish adults. Nah, jurnal ini direview. Jadi jurnal ini jurnal Eropa Nutrisi Klinis yang ditulis oleh Okozan, Agus, Abasi, dan kawan-kawannya. Judul jurnalnya Prevalence of the Metabolic Syndrome among Turkish adults. Jurnal ini diterbitkan pada 22 November 2006 dengan volume ke-61 rentang halaman 548 sampai dengan 553. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu Jurnal Metabolic Syndrome Among Adults in New York City 2004 New York City Health and Nutrition Examination Survey dengan jurnal yang direview. Jurnal yang direview ini adalah Jurnal Pencegahan Penyakit Kronis yang ditulis oleh Hannah T. Jordan MD MPH, Bahman P. Tabai MPH, Dennis Naj P. PhD, PhD, Sonia Y. Angel, MD, MPH, Shadi Shamni, MD, MPH, dan Bonnie D. Carker, PhD, dengan judul Metabolic Syndrome Among Adults in New York City 2004, New York City Health and Nutrition Examination Survey. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2012 dengan volume ke-9 dengan rentang halaman 1 sampai 11. Baik, selanjutnya kita akan memaparkan tentang abstrak artikel pertama, yaitu Prevalence and Correlates. Nah, pada artikel ini, penelitian ini dilakukan untuk memperkirakan prevalensi sindrom metabolik dalam sampel yang representatif orang dewasa Amerika Serikat dan untuk memeriksa korelasinya dengan menganalisis data National Health and Nutrition Examination Survey pada tahun 2003 hingga 2006
Dapat disimpulkan bahwa prevalensi sindrom metabolik yang disesuaikan dengan usia adalah 34,3% di antara semua orang dewasa. 36,1% itu merupakan pria dan sisanya 32,4% merupakan wanita. Prevalensi sindrom metabolik meningkat seiring bertambahnya usia, memuncak pada mereka yang berusia 60 hingga 69 tahun. Prevalensi sindrom metabolik lebih rendah di antara pria Afrika Amerika dibandingkan kulit putih atau Meksiko. Dalam regresi multivarian model, asosiasi independen yang signifikan dicatat untuk usia positif, jenis kelamin, pria lebih tinggi dari wanita, ras atau etnis Afrika Amerika, dan peserta ras yang lain lebih rendah dari kulit putih. Status pendidikan terbalik, hiperkolesterol positif, konsentrasi protein C reaktif positif, aktivitas fisik waktu luang terbalik, mikroalbuminuria positif, dan hiperinsulinemia positif. Nah, untuk abstrak kedua, sindrom metabolik adalah kumpulan faktor risiko kardiometabolik yang terkait dengan peningkatan risiko berbagai penyakit kronis, termasuk kanker dan penyakit kardiovaskular. Penelitian ini dilakukan untuk memperkirakan prevalensi sindrom metabolik secara keseluruhan, dengan ras, jenis kelamin, dan untuk menilai tren prevalensi dari tahun 1988 hingga 2012. Dengan menganalisis data dari survei pemeriksaan kesehatan dan gizi nasional tahun 1988 hingga 2012 dapat didefinisikan bahwa sindrom metabolik ada setidaknya 3 dari komponen, yaitu lingkar pinggang tinggi, trigliserida tinggi, penurunan kolesterol lipoprotein densitas tinggi, tekanan darah tinggi, dan peningkatan glukosa darah. Dan hasilnya adalah orang dewasa Amerika Serikat memenuhi definisi dan kriteria untuk sindrom metabolik dengan prevalensi meningkat dari 25,3% pada tahun 1988 hingga 1994 menjadi 34,2% pada tahun 2007 hingga 2012. Selain itu, pria kulit hitam non-Hispanik lebih kecil kemungkinannya dibandingkan pria kulit putih non-Hispanik. Sedangkan pada wanita kulit hitam non-Hispanik lebih besar kemungkinannya dibandingkan wanita kulit putih non-Hispanik. Nah, untuk abstrak artikel yang ketiga yaitu sindrom metabolik berkontribusi terhadap morbiditas dan mortalitas kardiovaskular. National Health and Nutrition Examination Survey berusaha untuk memahami tren prevalensi sindrom metabolik yang sangat berpengaruh terhadap komplikasi kesehatan pada populasi Amerika Serikat yang menua. Penelitian ini menggunakan data NHANES tahun 2003 hingga 2012 dengan mengelompokkan prevalensi sindrom metabolik berdasarkan jenis kelamin, ras, etnis, dan kelompok usia. Pada usia 20, 39, 40, 59, dan lebih dari 60 tahun, serta menggunakan analisis tren non-parametrik, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2003 hingga 2012, prevalensi keseluruhan sindrom metabolik di Amerika Serikat adalah 33%, dengan prevalensi yang secara signifikan lebih tinggi pada wanita dibandingkan dengan pria, yaitu 35,6% dibanding 30,3%. Ketika dikelompokkan berdasarkan ras atau etnis, prevalensi tertinggi dari sindrom metabolik terlihat pada Hispanik, kulit putih non-Hispanik, dan kulit. Peningkatan prevalensi sindrom metabolik juga terlihat dengan bertambahnya usia di semua kelompok. Lebih lanjut, data NHANES terbaru menunjukkan bahwa prevalensi obesitas di Amerika Serikat juga tampaknya lebih stabil, yang juga dapat berkontribusi pada prevalensi sindrom metabolik yang stabil. Nah, selanjutnya yaitu abstrak dari artikel keempat. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan prevalensi sindrom metabolik pada orang dewasa Turki dengan memasukkan sampel acak dari populasi perkotaan dan pedesaan di 7 wilayah geografis Turki menggunakan pedoman panel 3 perawatan dewasa Amerika Serikat. Dan dihasilkan bahwa prevalensi sindrom metabolik pada laki-laki yaitu sebesar 28% dan perempuan 39,6%. Terlihat bahwa prevalensi sindrom metabolik pada
populasi dewasa Turki sangat tinggi, terutama pada wanita. Prevalensi sindrom meningkat sering bertambahnya usia pada pria maupun wanita. Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi kesehatan masyarakat di Turki. Nah, untuk abstrak artikel yang kelima yaitu artikel ini mendeskripsikan prevalensi dan faktor-faktor yang berhubungan dengan sindrom metabolik penduduk dewasa kota New York melalui studi cross-seksional berbasis populasi penduduk New York City yang berusia 20 tahun atau lebih yang tidak melembaga. Artikel ini menggunakan analisis bivariabel dan multivariabel untuk memeriksa prevalensi metabolic syndrome dan komponennya. Dari analisis tersebut disimpulkan bahwa sindrom metabolik menyebar di antara orang dewasa di kota New York dengan prevalensi sindrom metabolik lebih tinggi pada wanita yaitu sebesar 30,1% dibandingkan pada pria yaitu sebesar 22,9%. Serta prevalensi sindrom metabolik meningkat seiring bertambahnya usia dan massa tubuh indeks. Oke, selanjutnya kita membahas tentang latar belakang. Nah, pada artikel pertama, latar belakang tersebut menceritakan tentang bahwa sindrom metabolik itu saat itu masih menjadi subjek yang cukup menarik dan sedang banyak dibicarakan. Nah, karena hal tersebut, sejumlah orang memiliki pengelompok faktor kardiometabolik dan peningkatan risiko diabetes dan juga penyakit kardiovaskuler. Sehingga hal tersebut menjadi penyebab dari IDF melakukan atau berusaha mendeteksi secara dini dengan adanya sebuah kemungkinan sindrom metabolik tersebut. Nah, caranya mendeteksi itu dari 3 sampai dengan 5 faktor, yakni lingkar pinggang, triglycerida, high density, lipoprotein kolesterol, terus kemudian tekanan darah dan juga glukosa. Dan juga IDF juga menetapkan bahwa obesitas di perut itu juga merupakan kunci utama dari terjangkitnya sebuah penyakit. Dan ternyata diungkap lagi bahwa setiap negara juga menetapkan ambang batas penyakit obesitas perut sebagai sesuatu yang dapat dinyatakan bahwa seseorang tersebut terkena sindrom metabolik. Sehingga juga akhirnya penelitian lebih lanjut mereka meneliti lebih lanjut guna membandingkan dan juga menguji penyakit di setiap perbedaan ambang batas yang sudah ditetapkan setiap negara. Jadi penelitian tersebut ditujukan untuk membandingkan dan juga menguji penyakit di setiap perbedaan ambang yang ditentukan setiap negara tersebut. Oke, kemudian latar belakang dari artikel yang kedua, yakni tentang sindrom metabolik juga diartikan sebagai sekumpulan faktor biologis yang ditandai dengan obesitas abnominal, dyslipidemia, hipertensi, diabetes mellitus tipe 2. Nah, di Amerika ternyata diperkirakan ada 30% yang menderita prevalensi sindrom metabolik. Nah, namun dengan menggunakan kriteria panel perawatan dewasa, prevalensi diperkirakan sekitar 22% gitu ya. Dengan begitu, beberapa organisasi akhirnya hal tersebut menggunakan definisi sindrom metabolik dan juga dari Federasi Diabetes Internasional. Nah, dengan begitu beberapa organisasi juga mengeluarkan pernyataan bersama dengan definisi dan juga kriteria untuk sindrom metabolik telah mereka sepakati untuk mengenali masalah tersebut dan untuk mendamaikan beberapa definisi serta titik potong kategoris untuk sindrom metabolik. Nah, ternyata gunanya atau pentingnya pemahaman tentang tren prevalensi sindrom metabolik pemeriksaan sampel perwakilan nasional orang dewasa di Amerika Serikat itu bisa memperkirakan prevalensi sindrom metabolik secara keseluruhan berdasarkan ras dan jenis kelamin dan juga dengan menilai tren prevalensi sejak 1988. Nah, kemudian latar belakang yang melatar belakangi pembuatan atau penulisan latar belakang yang ketiga, yakni ada kerusakan pada morbiditas atau mortalitas kardiovaskuler. Nah, hal tersebut merupakan salah satu kontribusi dari sindrom metabolik, sehingga pentingnya untuk memahami tren prevalensi. Sehingga untuk memahami tren prevalensi yang diperbarui mengingat potensi efek sindrom metabolik itu dan juga adanya komplikasi kesehatan terkait pada populasi Amerika Serikat yang menua.
Dengan ini akhirnya diadakan penelitian tren prevalensi sindrom metabolik. Selanjutnya tentang latar belakang yang keempat. Nah, di sini membahas tentang latar belakangnya, yakni penyakit kardiovaskuler masih menjadi penyakit atau penyebab nomor 1 morbiditas dan juga mortalitas di banyak negara maju dan juga negara berkembang tentunya. Nah, hal ini ditandai dengan prevalensi keseluruhan sindrom metabolik meningkat secara global dan adopsi gaya hidup modern dengan makan makanan yang kalorinya tinggi, lemaknya juga tinggi, lemak diet maksudnya, terus kemudian rendahnya aktivitas fisik, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan tingkat prevalensi sindrom metabolik di negara berkembang, khususnya kita sendiri di Indonesia. Nah, sehingga perlunya untuk melakukan penilaian atau penelitian terhadap komponen sindrom metabolik dalam setiap negara dan juga dengan memberikan wawasan penting dalam patogenesis sindrom metabolik. Nah, latar belakang yang terakhir di artikel yang kelima, yakni membahas tentang sebagian resiko atau faktor resiko penyakit kardiovaskuler seperti obesitas abnormal, peningkatan glukosa darah, terus kemudian peningkatan trigliserida, terus kemudian peningkatan tekanan darah dan juga kolesterol, high density lipoprotein rendah. Nah, hal ini juga cenderung berkelompoknya individu. Nah, karena ketidakpastian pengukuran tentang sindrom metabolik tersebut juga kurangnya bukti klinis yang membuktikan, makanya tidak ada konsensus tentang screening untuk MedS dan pengobatan orang dengan MedS dan tidak menderita diabetes, hipertensi atau dislipidemia. Nah, meskipun demikian, orang dengan yang menderita MedD berada pada risiko CFD yang lebih tinggi dan dapat memperoleh manfaat dan dari tindak lanjut jangka panjang dari perawatan pencegahan agresif gitu. Sehingga nanti bisa disimpulkan ada studi ya yang menggambarkan MedS di antara orang dewasa di New York City bagi yang tidak menderita diabetes dengan hanya berfokus pada perbedaan antara orang Asia dan orang yang berkulit putih. Selanjutnya yaitu yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data hasil survei pemeriksaan kesehatan dan gizi nasional atau NHANES pada tahun 2003 sampai 2006 yang menganalisis data hingga 3.461 peserta yang berusia kurang lebih 20 tahun dari hasil survei pemeriksaan kesehatan dan gizi nasional 2003 sampai 2006 untuk menilai hubungan independen antara sindrom metabolik atau variabel dependent dan berbagai kovarietes. Selanjutnya, untuk jurnal yang kedua, metode yang digunakan penulis adalah metode kuantitatif dengan mengumpulkan analisis dan menyebarluaskan data status kesehatan penduduk Amerika Serikat sebagai bagian dari survei NHANES 19. Kemudian dilakukan analisis penambangan data NHANES dan memeriksa tren sindrom metabolik dari waktu ke waktu dengan menetapkan 3 periode, yaitu periode pertama pada tahun 1988 sampai 1994, periode kedua 1999 sampai 2006, dan periode ketiga 2007 sampai 2012. Dan data tersebut tersaji dalam bentuk diagram batang. Selanjutnya, jurnal yang ketiga. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hal ini sudah jelas karena diikuti dengan pendekatan cross-seksional dengan penyajian data berupa diagram batang yang menunjukkan data berupa data evaluasi tren sindrom metabolik di antara orang dewasa yang berusia lebih besar sama dengan 20 tahun. Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan analisis statistik dengan strata versi 10 atau strata corp dan analisis tren non-parametrik. Next, untuk jurnal yang keempat, penulis menggunakan 2 jenis metode penelitian, yaitu metode kuantitatif
kuantitatif dan metode kualitatif. Untuk metode kuantitatif dilakukan dengan survei kuesioner yang dirancang untuk mengetahui karakteristik sosial dan riwayat medis dengan pengukuran antropometri, analisis biokimia, dan analisis statistik. Sedangkan untuk metode kualitatif dilakukan dengan wawancara tanya jawab yang dilakukan oleh perawat yang dilakukan di pusat pemeriksaan seluler. Yang terakhir, jurnal kelima, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu dengan data set statistik dengan menggunakan definisi match atau metabolic equivalent of task yang digunakan oleh N. Hannes pada tahun 2003 sampai 2006 yang menunjukkan dengan adanya 3 kehadiran atau lebih mengenai obesitas perut, kolesterol HDL, dan trigliserida. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan. Sebentar. Di saya masih kurang ke kiri ya. Oke, makasih. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, ketika definisi obesitas sentral yang tidak terlalu ketat diterapkan, prevalensi meningkat, tetapi asosiasi dengan kolerasi penting terpengaruh secara minimal. Organisasi kesehatan dan profesional masyarakat terus mendukung konsep sindrom metabolik, menggarisbawahi keseriusannya sebagai masalah kesehatan dan klinis masyarakat. Penurunan prevalensi sindrom metabolik yang tinggi di Amerika Serikat memerlukan penanggulangan epidemi obesitas, pengurangan perilaku menetap, dan peningkatan tingkat aktivitas fisik seperti strategi berbasis populasi dan individu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan ini. Dan yang kedua, hasil dan pembahasannya, di antara orang dewasa Amerika Serikat yang berusia 18 tahun atau lebih, prevalensi sindrom metabolik meningkat lebih dari 35% dari 1988 sampai 1994 hingga 2007 sampai 2012. Meningkat dari 25,3% menjadi 34,2% lebih kecil menjadi 34,2% selama 2007 sampai 2012. Pria kulit hitam non-Hispanik lebih kecil kemungkinannya dibandingkan pria kulit putih non-Hispanik untuk mengalami sindrom metabolik. Interval kepercayaan 95%, namun wanita kulit hitam non-Hispanik lebih mungkin dibandingkan wanita kulit putih non-Hispanik. Tingkat pendidikan rendah dan usia lanjut secara independen terkait dengan peningkatan kemungkinan sindrom metabolik selama 2007 sampai 2012. Selanjutnya, jurnal yang ketiga, hampir 35% dari semua orang dewasa dan 50% dari mereka yang berusia 60 tahun atau lebih diperkirakan memiliki sindrom metabolik. Pengamatan yang mengkhawatirkan mengingat populasi Amerika Serikat yang menua. Analisis sebelumnya dari N. Hannes hingga 2006 menunjukkan peningkatan tingkat sindrom metabolik, sedangkan penelitian kami menunjukkan bahwa prevalensi tetap stabil secara keseluruhan sejak 2007 dan menurun pada wanita. Yang jurnal keempat, kami berhipotesis bahwa prevalensi MS lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di daerah pedesaan, karena subjeknya di daerah pedesaan mungkin secara fisik dan mengkonsumsi makanan yang lebih sehat. Namun, hasil kami tidak mendukung hipotesis ini. Tinggi prevalensi HDLC rendah telah dilaporkan sebelumnya di Turki. Dalam studi ini, tingkat HDLC sekitar 37 mg per desiliter pada pria dan 45 mg desiliter pada wanita. Namun, level HDLC secara signifikan lebih tinggi di studi kami daripada dalam studi lainnya. Frekuensi HDL rendah. Komponen MS tidak lebih tinggi pada populasi Turki dari orang-orang di populasi Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa penelitian telah konsisten tersedia konsentrasi HDLC yang lebih tinggi pada orang dewasa di Turki, serupa dengan hasil kami. Penyebab perbedaan ini antara lain sebelumnya dan studi saat ini tidak diketahui secara pasti. Bagaimanapun juga karena penggunaan metode pengukuran yang berbeda untuk HDLC di studi sebelumnya. Teknik presipitasi konvensional adalah
yang digunakan untuk mengukur HDLC. Itu telah dibuktikan HDLC berkorelasi baik dengan metode ultrasentrifugasi, tetapi metode pengendapan menunjukkan bias negatif untuk HDLC. Dan yang terakhir, kami berhipotesis bahwa prevalensi sindrom metabolik yang disesuaikan dengan usia adalah 26,7%. Dengan interval kepercayaan 95%, 23,7%, sampai 29,8%. Prevalensi tertinggi di antara Hispanik yaitu 33,9% dan terendah di antara kulit putih 21,8%. Prevalensi meningkat dengan usia dan indeks massa tubuh dan lebih tinggi pada wanita yaitu 30,1% dibandingkan laki-laki yang terjadi 22,9%, lebih dari setengah wanita dan 33% pria dengan sindrom metabolik hanya memiliki 3 kelainan metabolik. Satu di antaranya adalah obesitas abdominal. Kombinasi kelamin metabolik yang paling umum adalah obesitas abdominal, peningkatan glukosa darah paksa, dan peningkatan tekanan darah. Menyelesaikan faktor-faktor lain, indeks massa tubuh yang lebih tinggi, rasa asia, dan prokoaktif yang berhubungan positif dengan sindrom metabolik. Penggunaan alkohol berbanding terbalik dengan sindrom metabolik di antara wanita, tetapi meningkatkan kemungkinan sindrom metabolik di antara pria. Baik, selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Jadi, kesimpulan untuk artikel yang pertama, yaitu prevalensi sindrom metabolik yang menggunakan definisi dan harmonisasi sindrom metabolik tinggi pada orang dewasa di Amerika Serikat. Ketika definisi obesitas sentral yang tidak terlalu ketat diterapkan, prevalensi pun mengalami peningkatan. Tetapi hubungan dengan korelasi penting menjadi terpengaruh secara minimal. Organisasi kesehatan dan profesional masyarakat besar terus mendukung konsep sindrom metabolik dengan menggarisbawahi keseriusannya dalam sebagai masalah kesehatan dan klinis masyarakat. Sejauh ini, sindrom metabolik dapat dilihat sebagai jendela kesehatan kardiometabolik. Prevalensi sindrom yang tinggi pada orang dewasa di Amerika Serikat menyebabkan awan pada kesehatan massa dengan populasi di Amerika Serikat. Peningkatan prevalensi diabetes di Amerika Serikat telah didokumentasikan dan peningkatannya mungkin terjadi jika prevalensi obesitas dan sindrom metabolik terus meningkat lebih lanjut. Penurunan prevalensi sindrom metabolik yang tinggi di Amerika Serikat memerlukan penanggulangan epidemi obesitas, pengurangan perilaku menetap, dan peningkatan tingkat aktivitas fisik, seperti menggunakan sarung tangan, strategi berbasis populasi, dan individu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan ini. Kesimpulan artikel yang kedua adalah prevalensi sindrom metabolik meningkat sejak tahun 1988 di antara orang dewasa Amerika Serikat, terutama di antara wanita kulit putih non-Hispanik, wanita kulit hitam non-Hispanik, dan individu dengan status sosial ekonomi rendah. Sering bertambahnya populasi Amerika Serikat, tingkat ini cenderung terus meningkat bersamaan dengan peningkatan penyakit serius lainnya seperti stroke, penyakit kardiovaskular, dan kanker. Penelitian diperlukan untuk mengukur beban penyakit kronis yang penuh dengan sindrom metabolik di antara orang dewasa Amerika Serikat. Strategi pencegahan yang ada jika diterapkan dalam subkelompok populasi pada tingkat tertinggi mungkin memiliki efek besar pada pengurangan mengenai hal ini. Selanjutnya adalah kesimpulan artikel ketiga, yaitu kesadaran yang lebih besar tentang sindrom metabolik dan konsekuensi kesehatannya mungkin telah berkontribusi pada perbaikan dalam mengoptimalkan pengobatan faktor risiko seperti hipertensi dan juga diabetes. Selain itu, data Enhanced baru-baru ini menunjukkan bahwa prevalensi obesitas di Amerika Serikat juga tampaknya telah stabil dan yang juga dapat berkontribusi pada prevalensi stabilisasi sindrom metabolik. Selanjutnya adalah kesimpulan dari artikel yang keempat. Prevalensi sindrom metabolik pada populasi di negara Turki dengan usia dewasa yang tinggi, terutama pada wanita. Prevalensi sindrom metabolik yang tinggi di Turki akan meningkatkan penyakit arteri koroner dan juga diabetes yang sudah tinggi dibandingkan dengan sebagian besar negara-negara berkembang lainnya. Hal ini dapat memberikan alasan dan dasar untuk pengembangan program pencegahan sindrom metabolik. Selanjutnya adalah kesimpulan dari artikel yang kelima. Sindrom metabolik meresap di antara orang dewasa kota New York, terutama wanita
dan dikaitkan dengan faktor-faktor yang dapat dimodifikasi. Hal ini mengidentifikasi subkelompok populasi yang dapat ditarget untuk pencegahan dan memberikan tolak ukur yang menilai intervensi tersebut. Selanjutnya, baik, dari keseluruhan pemaparan dapat disimpulkan bahwa dari kelima jurnal internasional tentang prevalensi sindrom metabolik pada orang dewasa yang kami review, dari kelima judul jurnal masing-masing sudah menunjukkan dengan jelas bahwa kelima jurnal tersebut membahas tentang prevalensi sindrom metabolik, akan tetapi hanya 3 dari 5 jurnal yang judulnya menspesifikasikan kata orang dewasa. Berdasarkan identitas jurnal yang kami review, kelima jurnal diterbitkan dengan rentang waktu tahun 2006 hingga tahun 2017. Berdasarkan abstrak, kelima jurnal menunjukkan bahwa tujuan penelitian jurnal tersebut untuk memperkirakan, memahami, menentukan, dan mendeskripsikan prevalensi sindrom metabolik pada orang dewasa. Dengan 4 dari 5 jurnal menyebutkan hal yang sama bahwa prevalensi sindrom metabolik meningkat seiring bertambahnya usia. Dari kelima jurnal, pada bagian latar belakang jurnal menunjukkan bahwa sindrom metabolik dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler yang merupakan penyakit penyebab morbiditas dan mortalitas di berbagai negara. Oleh karena itu, perlu adanya kriteria-kriteria untuk sindrom metabolik sebagai deteksi dini untuk mengetahui potensi terjadinya sindrom metabolik. Kelima jurnal yang kami review semuanya menggunakan metode kuantitatif dalam memperoleh data, dengan mayoritas menggunakan data dari National Health and Nutrition Examination Survey. Salah satu jurnal menggunakan 2 jenis metode sekaligus dengan metode kuantitatif dan metode kualitatif yang dilakukan dengan survei kuesioner dan wawancara. Berdasarkan hasil dan pembahasan secara singkatnya pada jurnal dengan judul Prevalence and Correlates of Metabolic Syndrome Based on a Harmonious Definition Among Adults in the US, mengungkapkan bahwa penurunan prevalensi sindrom metabolik yang tinggi di AS memerlukan penanggulangan epidemi obesitas, pengurangan perilaku menetap, dan peningkatan tingkat aktivitas fisik. Pada jurnal dengan judul Metabolic Syndrome Prevalence by Race or Ethnicity and Sex in the US, National Health and Nutrition Examination Survey 1988 hingga 2012 menyatakan bahwa di antara orang dewasa AS yang berusia 18 tahun atau lebih, prevalensi sindrom metabolik meningkat lebih dari 35% dari tahun 1988 hingga 1994 hingga 2007 sampai 2012 dan meningkat dari 25,3% menjadi 34,2% selama 2007 sampai 2012. Pada jurnal dengan judul Prevalence of the Metabolic Syndrome in the US pada tahun 2003 hingga 2012, penelitian tersebut menunjukkan bahwa prevalensi sindrom metabolik tetap stabil secara keseluruhan sejak tahun 2007 dan menurun pada wanita. Pada jurnal dengan judul Prevalence of the Metabolic Syndrome Among Turkish Adults, peneliti berhipotesis bahwa prevalensi MS lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di daerah pedesaan. Akan tetapi, dari peneliti tidak menunjukkan kebenaran dari hipotesis tersebut. Dan jurnal dengan judul Metabolic Syndrome Among Adults in the New York City pada tahun 2004, New York City Health and Nutrition Examination Survey menyatakan bahwa prevalensi sindrom metabolik yang disesuaikan dengan usia adalah 26,7%, interval kepercayaan 95%, yaitu antara 23,7% hingga 29,8%. Prevalensi tertinggi di antara Hispanik yaitu sekitar 33,9% dan terendah di antara kulit putih pada 21,8%. Dari kelima kesimpulan, kelima jurnal menunjukkan bahwa prevalensi sindrom metabolik pada wanita lebih tinggi daripada laki-laki, dan pada kesimpulan juga menunjukkan bahwa sindrom metabolik meningkat bersamaan dengan peningkatan penyakit serius lainnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.